Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Tomajakan Niti Surya dengan NPM 2201010038 dari kelas Ilmu Komunikasi Reguler Pagi A Banjarbaru. Di sini saya membuat video guna untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ilmu Fikih. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang puasa dalam Islam. Puasa adalah ibadah menahan diri dari makan, minum, dan perbuatan buruk dari fajar hingga matahari terbenam. Lebih dari sekedar menahan lapar dan haus, puasa mengajarkan kita menjaga sikap, perkataan, dan pikiran, melatih fisik, mental, dan spiritual. Tujuan utamanya adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melatih kesabaran, dan memperkuat hubungan dengan Sang Pencipta. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Ayat ini menunjukkan bahwa puasa adalah sebuah kewajiban bagi umat muslim yang tujuannya adalah untuk mencapai ketakwaan, yaitu kondisi di mana kita senantiasa sadar dan berhati-hati dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, puasa terbagi menjadi dua jenis, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib adalah puasa yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat, karena merupakan kewajiban agama. Contohnya adalah puasa Ramadan yang wajib dilakukan selama bulan Ramadan sebagai salah satu dari 5 rukun Islam. Ada juga puasa qadha, yaitu puasa pengganti untuk hari-hari puasa Ramadan yang terlewat karena alasan yang sah seperti sakit atau sedang bepergian. Selain itu, ada puasa kafarat yang dilakukan sebagai bentuk denda atau penebusan atas pelanggaran tertentu dalam syariat, dan puasa nazar, yaitu puasa yang dilaksanakan untuk memenuhi janji atau nazar yang diikrarkan seseorang. Di sisi lain, ada puasa sunnah yang tidak wajib tetapi sangat dianjurkan karena memiliki pahala besar. Contohnya puasa Senin Kamis yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan sangat dianjurkan bagi umat Islam. Ada juga puasa Arafah yang dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah bagi mereka yang tidak sedang berhaji. Puasa ini memiliki pahala besar, yaitu menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Terakhir, ada puasa 6 hari di bulan Syawal, yaitu puasa 6 hari setelah Ramadan yang pahalanya setara dengan puasa setahun penuh jika digabung dengan puasa Ramadan. Agar puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, syarat syah yang memastikan puasa kita sah di mata Allah. Syarat-syarat ini meliputi beragama Islam, sehingga hanya muslim yang diwajibkan berpuasa. Berakal sehat, yang berarti orang tersebut dalam kondisi sadar dan tidak hilang kesadaran, serta suci dari haid dan nifas bagi wanita, sehingga jika seorang wanita mengalami haid atau nifas, ia wajib mengganti puasanya di hari lain. Kemudian ada syarat wajib yang menentukan apakah seseorang diwajibkan berpuasa atau tidak. Syarat-syarat ini meliputi sehat, di mana puasa tidak diwajibkan bagi orang yang sakit atau dalam kondisi fisik lemah, mampu secara fisik, sehingga orang yang tidak mampu menahan lapar dan haus seperti lanjut usia atau kondisi lemah tidak diwajibkan berpuasa. Dan muqim, yaitu berada di tempat tinggal tetap, sehingga orang yang sedang dalam perjalanan jauh atau musafir diberi keringanan untuk tidak berpuasa dan dapat menggantinya di hari lain. Syarat-syarat ini penting untuk memastikan bahwa ibadah puasa kita diterima dan dilakukan dengan penuh kesadaran serta tanggung jawab. Selama berpuasa, ada beberapa hal yang perlu kita hindari karena dapat membatalkan puasa. Pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Jika seseorang makan atau minum dengan kesadaran penuh, maka puasanya otomatis batal. Namun jika dilakukan karena lupa, insya Allah puasanya tetap sah. Selanjutnya, muntah dengan sengaja juga membatalkan puasa. Tetapi jika muntah terjadi tanpa disengaja, misalnya karena mual, maka puasanya tetap sah. Selain itu, bagi wanita, keluarnya darah haid atau nifas akan membatalkan puasa, sehingga mereka perlu menggantinya di hari lain. Yang terakhir, hubungan suami istri di siang hari juga membatalkan puasa dan mewajibkan membayar kafarat atau denda, seperti berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan fakir miskin. Selain kewajiban puasa, ada beberapa amalan sunnah yang sangat dianjurkan untuk memperindah puasa kita dan menambah pahala.
Pertama, makan sahur meskipun hanya seteguk air karena sahur memiliki keberkahan. Kemudian disunahkan untuk segera berbuka saat matahari terbenam dengan makanan yang sederhana seperti kurma dan air, sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, kita diajarkan untuk berdoa sebelum berbuka sebagai bentuk meminta keberkahan dari Allah. Selama berpuasa, kita juga disarankan untuk menjaga lisan dan perbuatan, seperti menghindari perkataan yang buruk dan perbuatan yang tidak baik, agar puasa kita lebih bernilai di sisi Allah. Terakhir, memperbanyak amal ibadah seperti membaca Al-Quran, bersedekah, berzikir, dan beribadah lainnya sangat dianjurkan untuk menambah pahala selama bulan puasa. Dengan menjalankan sunnah-sunnah ini, puasa kita akan menjadi lebih sempurna dan penuh berkah. Sebagai kesimpulan, puasa bukan sekedar menahan diri dari lapar dan dahaga. Lebih dari itu, puasa adalah latihan untuk melatih kesabaran, menjaga kesucian hati, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa juga memiliki manfaat kesehatan seperti membantu membersihkan tubuh, serta meningkatkan rasa syukur dan empati terhadap orang yang kurang beruntung. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.